Kalian yang klik video ini mungkin udah pada punya BPJS Ketenagakerjaan tapi belum tahu banyak fungsinya buat apa. Sebenarnya apa aja sih manfaat BPJS Ketenagakerjaan? Sini-sini, kita bahas bareng-bareng. Hai, aku Stella. Balik lagi nih di Generasi Cuan. BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya nggak asing di telinga kita, terutama buat yang udah kerja. Karena biasanya kita didaftarin sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Tapi mungkin kebanyakan dari kita cuma sekadar tahu nih tanpa ngerti fungsinya. Bener nggak? Sama nih kayak beberapa orang-orang yang sempat aku tanyain. Mbak Suci dan Mbak Ira punya BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan nggak sih? Punya dong. Punya, didaftarkan dari kantor. Tahu nggak sih layanan apa aja yang dipunya sama BPJS Ketenagakerjaan? Ya nggak tahu lagi. Karena kita nggak pakai manfaat, belum pernah pakai manfaatnya sih. Iya, kebetulan jangan sampai sih kecelakaan kerja, tapi selain itu nggak pernah tahu sih apa lagi. Kamu punya nggak BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan? Dua-duanya punya. Dua-duanya punya. Tahu nggak layanan dari kedua BPJS itu apa aja? Jujur nggak tahu. Jujur nggak tahu. Nggak banyak tahu. Oke. Manfaatnya apa? Tahu nggak? Kalau kesehatan ya untuk kesehatan. Kalau Ketenagakerjaan kurang tahu. Pernah ngeklaim? Ketenagakerjaan pernah di kantor yang lama. Gimana tuh ceritanya? Karena tahu Ketenagakerjaan bisa diklaim gitu, bisa dicairin. Kerja waktu itu selama 3 tahun udah dicairin aja duitnya. Tahu nggak sih manfaatnya apa dari kedua BPJS itu? Kalau Ketenagakerjaan ya setahu aku, karena aku belum punya juga. Jadi kalau setauku itu untuk kayak misalkan kecelakaan kerja, terus misalkan dinas keluar kota, terus ada sakit juga, kayak bisa tuh pakai itu. Oke. Kayaknya ya, tapi ini masih belum nggak valid, nggak tahu soalnya. Oke. Bener kan? Masih banyak yang belum tahu juga. Jujur, sebelum bikin video ini, sebetulnya aku juga belum banyak tahu soal BPJS Ketenagakerjaan ini. Tapi habis itu kan aku udah ngulik-ngulik sendiri, dan ternyata banyak banget manfaatnya. Makanya sekarang aku mau share ke kalian, biar kalian juga tahu. Jadi, BPJS Ketenagakerjaan ini tuh emang fasilitas yang wajib diberikan oleh perusahaan untuk para pekerja. Soalnya, kalau perusahaan nggak ngedaftarin karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan itu bisa dikenakan sanksi administratif. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki manfaat untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Nah, emangnya jaminannya apa aja sih? Ada 5 jenis jaminan yang bisa didapatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Sesuai dengan namanya, program ini tuh untuk menanggulangi resiko yang dialami pekerja jika suatu saat terkena kecelakaan kerja. Kayak misalnya, karena ngalamin kecelakaan kerja, seseorang jadi kehilangan penghasilan akibat kematian atau mengalami kecacatan abis kecelakaan. Nah, si pekerja itu nanti bakal dapat manfaat berupa uang tunai dari BPJS ini. Tapi nggak cuma itu, pekerja juga bakal dapat manfaat lain berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. Jadi, kalau sampai ada seorang pekerja yang ngalamin kecelakaan kerja, semua pengobatan sampai ganti rugi itu bakal difasilitasin sama BPJS Ketenagakerjaan ini. Tapi kecelakaan kerjanya ini ada kategorinya, guys. Yang pertama, kecelakaan dalam perjalanan. Maksudnya di sini tuh, apabila pekerja mengalami insiden waktu berangkat atau pulang kerja. Yang kedua, kecelakaan di lokasi kerja. Ini biasanya berisiko dialami sama orang-orang yang bekerja di tempat yang rawan, kayak area kilang minyak atau pembangunan gedung bertingkat. Ketiga, penyakit akibat pekerjaan. Nah, kalau ini tuh biasanya yang berisiko ngalamin adalah mereka yang melangsungkan pekerjaan di area berpolusi tinggi, karena mereka biasanya rentan terkena penyakit paru-paru, atau yang pekerjaannya berkaitan dengan cairan kimia, yang emang rentan kena berbagai penyakit. Lanjut yang kedua, ada jaminan hari tua atau JHT. Nah, yang kedua ini menjamin supaya peserta dapat uang tunai kalau dia udah masuk masa pensiun dan mengalami cacat total atau meninggal dunia. Uang tunai yang bakal diterima peserta ini tuh berasal dari akumulasi iuran tiap bulan dan hasil pengembangannya. Jadi kayak prinsip investasi gitu guys.
uang kalian yang ditabung ke BPJS Ketenagakerjaan ini nggak cuma ketampung, tapi juga berkembang di sana, gitu. Terus, yang ketiga, jaminan pensiun. Yang ketiga ini mungkin bikin kalian bertanya-tanya, lah, apa bedanya sama jaminan hari tua? Sebenarnya emang mirip-mirip. Intinya untuk orang yang udah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Tapi bedanya, kalau tadi kan peserta bakal nerima uang tunai berdasarkan hasil akumulasi iuran dan udah cuma itu doang yang diterima kan, alias cuma sekali doang diterimanya. Nah, kalau jaminan pensiun ini, penerima manfaatnya tuh bakal dapet uang tunai tiap bulan. Tapi, ini khusus untuk peserta dengan masa iur minimal 15 tahun. Kalau masa iurnya masih kurang dari 15 tahun, ya peserta cuma akan nerima uang tunai hasil dari akumulasi iuran plus hasil pengembangannya aja, kayak jaminan hari tua tadi. Manfaatnya nanti bakal dibayarkan kepada peserta, anak peserta, atau orang tua, atau ahli waris yang bersangkutan. Yang keempat ada jaminan kematian atau JKM. Kalau yang ini, ya sesuai dengan namanya. Misal kalian, peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia. Nanti tuh ahli waris atau keluarga kalian akan diberikan santunan uang tunai. Dan yang terakhir, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Program jaminan yang ini adalah program yang paling baru di BPJS Ketenagakerjaan. Soalnya, JKP ini baru berlaku sejak Februari tahun 2022. Jadi, jaminan yang satu ini tuh diberikan kepada seluruh pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, manfaat yang bakal didapatkan peserta berupa uang tunai sama akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Program ini tuh bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat pekerja kehilangan pekerjaan. Jadi, pekerja bisa tetap menuhin kebutuhan dasar hidupnya ketika dia kena PHK, sembari usaha nyari kerja lagi. Nggak cuma kelima jaminan tadi aja guys. Ternyata BPJS Ketenagakerjaan ini juga ngasih bantuan KPR loh buat para pesertanya. Program yang satu ini disebutnya Manfaat Layanan Tambahan atau MLT Pembiayaan Rumah. Jadi buat kamu nih yang sekarang bekerja dan mau KPR pakai MLT, bisa banget. Tapi tetap dong ada syarat-syaratnya, mulai dari masa kepesertaan, keaktifan bayar iuran, sampai persetujuan dari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terkait. Kalian bisa pause video ini dan ambil screenshot kalau mau baca-baca nanti. Tapi kita nggak akan bahas cara pengajuan KPR-nya secara detail, karena di video kali ini aku cuma khusus ngomongin manfaatnya BPJS Ketenagakerjaan aja. Jadi, kalau kalian tertarik pakai manfaat BPJS yang satu ini, kalian bisa cek di websitenya BPJS Ketenagakerjaan ya. Di situ udah lengkap semuanya. Nah, selain bisa buat meringankan KPR, BPJS Ketenagakerjaan ini juga bisa dimanfaatkan loh untuk minjem uang. Tapi ingat, namanya juga minjem uang, pastinya ada prosedur dan syarat-syaratnya dong. Pertama, kamu harus punya rekening payroll atau penerimaan gaji di BRI atau Bank Raya. Yang kedua, minimal gaji kamu 3 juta. Yang ketiga, usia maksimal kamu 55 tahun. Yang keempat, kamu sudah bekerja di atas 2 tahun di perusahaan terakhir. Dan yang kelima, merupakan peserta aktif BP Jam Sostek dan tidak menunggak iuran. Untuk ngajuinnya juga mudah. Kamu tinggal ngajuin secara online pakai aplikasi Jam Sostek Mobile atau JMO. Nanti tinggal pilih aja dana siaga dan ikutin prosedur di sana. Simpel kan? Nah, aku udah breakdown panjang lebar jaminan dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebenarnya bisa dibilang nggak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat yang sama. Jadi, buat peserta kategori pertama, yaitu penerima upah, otomatis dapat kelima jaminan BPJS Ketenagakerjaan dari JHT sampai jaminan kehilangan pekerjaan. Terus, kalau peserta yang masuk kategori bukan penerima upah, cuma dapat 3 jaminan aja dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JHT, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Untuk peserta di kategori pekerja jasa konstruksi, jaminan yang diperoleh hanya jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Sedangkan pekerja migran, sama kayak yang bukan penerima upah tadi, pekerja migran ini juga dapat JHT, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Nah, dari sederet manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini, kalian udah ngerasain yang mana aja nih? Boleh komen di bawah ya. Makasih yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di Generasi Cuan edisi lainnya.